Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori pertumbuhan ekonomi wilayah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novita dengan NIM 225. Saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi klasik. Orang yang pertama kali membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis sehingga dijuluki sebagai nabi ekonomi adalah Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790 yang membahas masalah ekonomi dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations pada tahun 1776. Inti ajaran Smith agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasanya terbaik untuk dilakukan. Menurut Smith, sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi full employment, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner atau stationary stage. Sebagai akibat depresi ekonomi dunia tahun 1929 sampai 1932, pandangan Smith kemudian dikoreksi oleh John Maynard Keynes pada tahun 1936 dengan mengatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil, pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal atau yang disebut dengan perpajakan dan perbelanjaan pemerintah. Yang kedua yaitu kebijakan moneter atau tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar. Dan yang ketiga, pengawasan langsung. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Herder-Domar dalam sistem regional. Teori ini dikembangkan hampir pada waktu bersamaan oleh Roy F. Harrod 1948 di Inggris dan F. C. D. Domar di Amerika Serikat. Di antara mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda, tetapi berikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap menggunakan ide yang sama dan disebut teori Herder-Domar. Teori ini dianggap melengkapi teori Keynes, di mana Keynes belajarnya dalam jangka pendek, kondisi statis, sedangkan Herder-Domar belajar dalam jangka panjang, kondisi statis. Teori Herder-Domar didasarkan pada asumsi yang pertama adalah perekonomian sehat tertutup, yang kedua hasrat menabung MPS sama dengan S yang adalah konstan, yang ketiga adalah proses produksi memiliki koefisien yang tetap konstan return to scale, serta tingkat pertumbuhan angkatan kerja atau disebut N adalah konstan yang sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Atas dasar asumsi khusus tersebut, Herder-Domar membuat analisis menyikapi bahwa pertumbuhan jangka panjang menantap seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar. Hanya bisa terjadi apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut: G sama dengan K sama dengan N, di mana G adalah ground tingkat pertumbuhan atau output, K adalah kapital tingkat pertumbuhan modal, N adalah tingkat pertumbuhan angkatan kerja. Agar terdapat keseimbangan antara tabungan S dan investasi, harus terdapat kaitan yang saling menyeimbangkan. Padahal peran K untuk menghasilkan tambahan produksi ditentukan oleh V, capital output ratio, modal output. Apabila tabungan dan investasi adalah S, maka I seperti digambar. Agar pertumbuhan tersebut mantap, harus dipenuhi syarat G sama dengan S atau V. Hal ini lebih mudah dimengerti dengan menggunakan contoh, misalnya perekonomian berada dalam kapasitas penuh dengan total pendapatan Y sama dengan 1 triliun rupiah, hasil menabung sama dengan 20% rupiah. Karena I sama dengan S, maka tingkat investasi 20% kali 1000 triliun rupiah sama dengan 200 triliun rupiah. Akan tapi hal ini hanya tercapai apabila laju pertumbuhan tenaga kerja juga 4%. Contoh di atas dapat dilihat dari sisi lain. Misalnya kita menginginkan pertumbuhan ekonomi 5% atau dikenakan output sebesar 1000% rupiah kali 0,05 sama dengan 50.000 triliun rupiah. Hal ini berarti investasi harus sebesar 550.000 triliun rupiah. Untuk perekonomian daerah, Harry W. Regson di Siotang 1977 mengatakan kelakuan di atas diperkenalkan oleh kenyataan bahwa perekonomian daerah bersifat terbuka, artinya faktor produksi, hasil produksi yang berlebihan dapat diekspor dan yang kurang dapat diimpor, dan tabungan ada kebijakan dalam menyedot output daerah. Penuh dari faktor produksi, sedangkan ekspor dan investasi dapat membantu menyedot output. Kualitas tabungan yang tidak terinvestasikan secara lokal dapat disalurkan ke daerah-daerah lain yang tercermin dalam surplus ekspor.
Apabila pertumbuhan tenaga kerja melebihi dari apa yang dapat diserap oleh kesempatan kerja lokal, maka migrasi neto dapat diminimalkan N dan G. Jadi dalam perekonomian terbuka persyaratan menjadi sedikit longgar. Syarat statik bagi perekonomian terbuka adalah S tambah M sama dengan I tambah X dapat diminimalkan menjadi S tambah M untuk kurung Y sama dengan I plus X. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kita dapat mengetahui bahwa ekspor suatu daerah I dapat dirumuskan sebagai impor daerah-daerah lain dengan rumus X I kecil sama dengan sigma N J sama dengan 1, M J I kecil sama dengan sigma N J sama dengan 1, M J I kecil Y J kecil. Ekspor daerah I sama dengan total impor daerah-daerah J dari daerah I sama dengan nilai M atau marginal propensity to import daerah-daerah J dari daerah I dikalikan dengan tingkat masing-masing setiap daerah J. Dengan demikian, Richardson merumuskan G I kecil sama dengan S I kecil plus M I kecil dikurangi sigma M J I kecil V J kecil per Y 1 per V I kecil. Dengan catatan 1 per Y sama dengan S plus M dikurangi X per Y. 1 per Y dikurangi S per Y sama dengan S kali V per V, di mana G dikurangi S per V. G I kecil kali V I kecil sama dengan S I kecil plus M I kecil dikurangi sigma M J I kecil V J kecil atau Y I kecil G I kecil sama dengan S I kecil plus M I kecil dikurangi sigma M J I 1 kecil Y J kecil atau Y 1 kecil per V I kecil. Berdasarkan rumus yang disampaikan, maka agar suatu daerah tumbuh cepat atau G tinggi, ekspor sama dengan kecil, V atau capital output ratio atau core sama dengan kecil, artinya dengan modal yang kecil dapat meningkatkan output yang sama besarnya. Dalam teori Hartman ini sangat perlu diperhatikan bagi wilayah yang terbelakang dan terpencil, atau hubungan keluarnya akan sulit. Hal ini dikarenakan sektor yang hasil produksinya tidak layak atau kurang menguntungkan untuk diekspor, atau karena biaya angkutnya tinggi dan produknya yang tidak tahan lama, maka peningkatan produksi secara berlebih dapat mengakibatkan produk tidak terserap oleh pasar dan tingkat harga turun drastis sehingga merugikan pihak produsen. Yang D, teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini dikembangkan oleh Robert M. Solow pada tahun 1970 dari Amerika Serikat dan T. W. Swan pada tahun 1956 dari Australia. Model Solow-Swan ini menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Perbedaan dengan teori Harold Domer yaitu di dalam teori ini dimasukkannya unsur kemajuan teknologi. Di sisi lain, teori ini menggunakan adanya substitusi antara kapasitas atau K dan tenaga kerja atau labor atau L. Teori Solow-Swan melihat dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan pasar sehingga pemerintah tidak perlu ikut campur atau mempengaruhi pasar. Pemerintah hanya berhak ikut campur dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter saja. Di tingkat pertumbuhan neoklasik ini berasal dari 3 sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi.
Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan pemateri selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Safiana Dewi akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai faktor produksinya teori neoklasik, yaitu berbentuk YI sama dengan FI. Dalam kerangka ekonomi, Richardson menderivasikan rumus di atas menjadi YI sama dengan AI KI plus 1 min AI kali NI plus T, di mana YI sama dengan besarnya output, KI sama dengan tingkat pertumbuhan modal, NI sama dengan tingkat pertumbuhan tenaga kerja, T kemajuan teknologi, A sama dengan bagian yang dihasilkan oleh faktor modal. 1 min A sama dengan bagian yang dihasilkan oleh faktor luar modal. Agar faktor produksinya selalu berada pada kapasitas penuh, perlu mekanisme yang menyamakan investasi dengan tabungan. Dengan demikian, pertumbuhan mantap membutuhkan syarat bahwa MPKI sama dengan AI YI per KI sama dengan P. MPKI yaitu Marginal Productivity of Capital. Jika P sudah tertentu dan A tetap konstan, maka Y dan K harus tumbuh dengan tingkat yang sama. Suatu daerah akan mengimpor modal jika tingkat pertumbuhan modalnya lebih kecil dari rasio tabungan domestik terhadap modal. Dalam pasar sempurna, Marginal Productivity of Labor atau MPL adalah fungsi daerah misalkan menghasilkan output yang homogen dan fungsi produksi yang identik, maka di daerah yang K per L-nya tinggi terdapat upah real yang tinggi dan MPK yang rendah. Adapun di daerah yang K per L-nya rendah terdapat upah real yang rendah tetapi MPK-nya tinggi. Akibatnya modal akan mengalir dari daerah yang upahnya tinggi ke daerah yang upahnya rendah karena akan memberikan balas jasa untuk modal yang lebih tinggi. Mekanisme di atas pada akhirnya menciptakan balas jasa faktor-faktor produksi di semua daerah sama. Dengan demikian, perekonomian regional atau pendapatan per kapita regional akan mengalami proses konvergensi makin sama. Teori neoklasik sebagai penerus dari teori klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna, sama seperti model ekonomi neoklasik. Model neoklasik sangat memperhatikan faktor kemajuan teknik yang dapat ditempuh melalui faktor kemajuan teknik yang dapat ditempuh melalui peningkatan SDM. Hal khusus yang perlu dicatat bahwa model neoklasik mengasumsikan I sama dengan S. Hal ini berarti kebiasaan masyarakat menyimpan uang konstan dalam jumlah besar di rumah bukan di bank tanpa tujuan khusus dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Paham neoklasik melihat peran kemajuan teknologi atau inovasi sangat besar dalam memacu pertumbuhan wilayah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mendorong terciptanya kreativitas dalam kehidupan masyarakat agar produktivitas per tenaga kerja terus meningkat. Analisa lanjutan dari neoklasik menunjukkan bahwa untuk terciptanya suatu pertumbuhan yang mantap atau steady growth diperlukan suatu tingkat saving yang pas dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali di wilayah tersebut. Apa sih teori pertumbuhan jalur cepat yang disinergikan? Teori pertumbuhan jalur cepat pertama kali diperkenalkan oleh Samuelson pada tahun 1955. Setiap negara atau wilayah perlu melihat sektor atau komoditi apa yang memiliki komoditi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat baik karena potensi alam maupun sektor itu memiliki competitive advantage sendiri sehingga dapat dikembangkan. Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut berkembang sehingga dapat menekankan pertumbuhan ekonomi. Jika perekonomian mandek, maka membuat semakin banyak lowongan pekerjaan dan pekerja semakin banyak tidak tertampung, sehingga
instabilitas bertambah parah, dan apabila hal tersebut terjadi, maka akan terjadi depresi ekonomi dan kemakmuran menjadi menurun. Selanjutnya yaitu tentang teori basis ekspor Richardson. Teori basis ekspor Richardson ini dikembangkan dalam kerangka ilmu ekonomi regional. Teori ini membagi bagian produksi atau jenis pekerja yang dapat di dalamnya di suatu wilayah, pekerja basis, dasar, dan pekerja servis atau pelayan untuk menghindari kesalahpahaman tersebut saja dalam sektor non-basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat eksogenus, artinya tidak terikat dengan kondisi internal maupun perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi untuk mendorong pertumbuhannya ekonomi jenis pekerjaan lainnya. Oleh karena itu, pertumbuhannya tergantung kepada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut. Perbedaannya, pandangan antara Richardson dan Thiebaud dalam teori basis adalah Thiebaud melihat dari sisi produksi sebagai tolok ukur pertama, sedangkan Richardson melihatnya dari sisi pengeluaran. Selanjutnya saya Binti Nawatul NIM 224 menjelaskan tentang uraian pendapatan daerah. Harry W. Richardson dalam bukunya Element of Regional Economy terjemahan Paul Sitohang memberi uraian sebagai berikut. Berkenaan dengan daerah I dapat dituliskan YI sama dengan EI dikurangi MI ditambah XI sebagai fungsi 1, yaitu pendapatan sama dengan pengeluaran untuk barang atau jasa domestik ditambah ekspor, di mana EI sama dengan EI kecil dikali YI sebagai fungsi 2, lalu MI sama dengan MI kecil dikali YI sebagai fungsi 3, XI sama dengan ekspor atau eksogen sebagai fungsi 4. EI kecil yaitu marginal propensity to expenditure atau hasrat membelanjakan uang. MI kecil sama dengan marginal propensity to import atau hasrat membeli barang impor. Lalu fungsi 2, 3, dan 4 disubstitusikan ke dalam fungsi 1, sehingga diperoleh YI sama dengan EI kecil dikali YI dikurangi MI dikali YI besar ditambah XI. Atau lebih mudahnya seperti ini. Dengan demikian, YI sama dengan X bar I dibagi 1 dikurangi EI ditambah MI sebagai fungsi kelima. Jika fungsi 5 diubah susunannya, maka menjadi YI per XI sama dengan 1 per 1 dikurangi EI ditambah MI menjadi fungsi 6. YI per XI adalah rasio pendapatan terhadap ekspor yang disebut multiplier basis diberi simbol K. Seperti ini. Kemudian K sama dengan 1 per 1 dikurangi EI plus MI sebagai fungsi 7. Jadi, pendapatan regional adalah kelipatan dari ekspor. Jika hasrat membelanjakan secara lokal atau E dikurangi M adalah lebih kecil daripada 1. Hasil yang diperoleh adalah multiplier basis rata-rata, sedangkan untuk peramalannya diperlukan perubahannya yaitu delta YI per delta X bar I. Apabila multiplier basis secara rata-rata sama dengan perubahannya, maka hasil K tersebut dapat digunakan sebagai alat peramalan. Misalnya, apabila K sama dengan 2, dan tahun depan kita mengharapkan dapat meningkatkan ekspor sebesar Rp 1 juta, maka besarnya tambahan pendapatan masyarakat untuk tahun depan adalah 2 kali 1 juta sama dengan 2 juta. Model teori basis ini sangat sederhana, sehingga memiliki kelemahan. Berikut 5 kelemahan dari model teori basis ini. Yang pertama, menurut Richardson, besarnya basis ekspor merupakan fungsi terbalik dari besarnya suatu daerah. Artinya, semakin besar suatu daerah, maka ekspornya semakin kecil bila dibandingkan dengan total pendapatannya. Begitu pula dengan nilai impornya. Yang kedua, ekspor jelaslah bukanlah faktor satu-satunya yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Namun, ada banyak sekali unsur lainnya, seperti bantuan dari pemerintah pusat, investasi dari luar, dan peningkatan produktivitas masyarakatnya sendiri. Selanjutnya yang ketiga, dalam studi kasus atas suatu wilayah, maka multiplier basis yang diperoleh adalah nilai rata-ratanya, bukan perubahannya. Menggunakan multiplier basis rata-rata untuk proyeksi seringkali menghasilkan hasil yang keliru apabila ada tendensi multiplier basis berubah dari
Beberapa pakar berpendapat bahwa apabila pengguna basis digunakan sebagai alat untuk proyeksi, maka masalah time lag atau masa tegang harus diperhatikan. Masa tegang berarti proses penggunaan basis tidak berlangsung secara cepat, yaitu dibutuhkan waktu antara terjadinya kenaikan ekspor sektor non-basis dengan respon sektor di non-basis. Namun ada pakar yang mengatakan hal ini dapat diatasi dengan menghitung pengguna basis dengan menggunakan data time series selama 3-5 tahun.